Takdir-takdir memutar jalan mereka ke arah yang mengerikan. Tetapi para penyerang mengejar mereka dengan niat jahat. Dalam keadaan yang panik, Eki merasakan hantaman bambu pada helmnya. Pina dan Eki terpisah dari motor dan menghadapi kebrutalan tanpa ampun. Eki mengalami penderitaan yang tak terlukiskan. Suara jeritan mereka membeku di angkasa malam. Pakaian Pina dilepaskan dengan keji. Mereka dengan keji telah melakukannya dengan bergantian. Assalamualaikum sahabatku, berjumpa kembali dengan saya Hera di channel podcast Horror Reborn. Kisah ini berlatar pada tahun 2016. Muhammad Rizky Rudiana atau yang biasa dipanggil Eki dan Pina Dewi Arsita adalah dua jiwa muda berusia 16 tahun yang tengah menjalani perjalanan asmara selama 6 bulan penuh makna. Walaupun masih muda, cinta yang mekar di antara mereka telah tumbuh menjadi ladang yang subur dan kuat. Keduanya adalah satu kesatuan yang tak terpisahkan, seperti bintang yang selalu bersinar bersama di langit malam. Tidak hanya terasa oleh mereka berdua saja, tetapi juga oleh keluarga yang mengelilingi mereka. Dua keluarga tersebut sudah menjalin hubungan yang erat, merasakan kebahagiaan karena Eki dan Pina telah menemukan aliran cinta yang murni di usia dini. Seperti dua puzzle yang terjalin secara sempurna, Pina dan Eki melengkapi satu sama lain dengan indah, menciptakan lukisan harmoni yang menginspirasi. Mereka adalah saksi hidup dari betapa kuatnya ikatan yang bisa terjalin ketika cinta tumbuh di tengah-tengah kedewasaan yang terus berkembang. Dan dalam lorong waktu, tahun 2016 terukir sebagai akhir dari perjalanan mereka, ketika dua hati muda menemukan arti sejati dari cinta dalam harmoni yang tak tergoyahkan. Ibu Eki telah menjalin hubungan yang begitu mendalam dengan Pina. Tak jarang ia mengajak Pina untuk berbagi hidangan lezat di luar. Bahkan suatu kali Pina diajak untuk merayakan ulang tahun ayah Eki. Meskipun ibu Pina tengah bekerja di Malaysia, Ibu Eki memberikan kehangatan seorang ibu kepada Pina, calon menantunya. Cinta yang berkembang antara Eki dan Pina tak hanya sebatas romantisme belaka, melainkan juga terkait dengan cita-cita dan misi bersama. Mereka merencanakan masa depan yang penuh harapan. Setelah menyelesaikan sekolah menengah, langkah berikutnya adalah melanjutkan pendidikan ke jenjang perguruan tinggi, dengan tekad kuat untuk menggapai cita-cita masing-masing. Namun yang benar-benar menarik dalam kisah mereka adalah rencana pernikahan yang mereka impikan. Di antara canda tawa, Pina dan Eki sering berbicara tentang momen yang besar tersebut. Mereka bermimpi untuk mengikat janji suci pada saat yang tepat, setelah mencapai puncak kesuksesan dan meraih segala yang diinginkan. Hingga pada suatu malam di malam minggu, tepatnya tanggal 27 Agustus 2016, sekitar pukul 7:30 malam, Pina dan Eki berkumpul bersama teman-teman mereka di Taman Kota Cirebon. Namun di tempat yang berbeda, sekelompok orang termasuk Hadi Saputra, Eka Sandi, Jaya Supriyanto, Sudirman, Eko Ramadhani, Rivaldi Aditya Wardana, Saka Tatal, Andi, Dani, dan Peggy berkumpul di warung milik Ibu Nining di Jalan Perjuangan Desa Saladara sambil mengkonsumsi minuman keras jenis siu. Kemudian sekitar pukul 8:30 malam mereka berpindah ke depan SMPN 11 di Jalan Perjuangan Majasem Kota Cirebon untuk melanjutkan nongkrong. Pina, Eki, dan beberapa teman lainnya beriringan menuju pulang. Melewati jalan yang gelap dan sunyi, mereka tidak menyadari bahwa langkah-langkah mereka akan membawa mereka ke dalam bahaya yang tak terduga. Meskipun awalnya atmosfer begitu ceria, takdir-takdir memutar jalan mereka ke arah yang mengerikan. Mereka merasakan ada hal yang aneh. Suasana menjadi tegang. Dan tiba-tiba muncul sekelompok sosok gelap di tengah jalan. Tanpa diduga,
Mereka dilempari dengan batu dan dihantam oleh rasa ketakutan yang mendalam. Pina dan Eki berusaha melarikan diri, tetapi para penyerang mengejar mereka dengan niat jahat. Mereka membawa senjata seperti bambu, batu, samurai panjang, dan samurai pendek yang telah mereka persiapkan sebelumnya. Ketika Pina dan Eki tiba di depan MAN 2 Cirebon, kejadian yang mengejutkan terjadi. Motor Eki tiba-tiba dipepet oleh motor yang dikendarai oleh Eko Ramadhani. Dalam keadaan yang panik, Eki merasakan hantaman bambu pada helmnya. Sebelumnya akhirnya berhasil menghindar dengan kecepatan penuh. Namun ini hanya awal dari mimpi buruk yang belum berakhir. Seiring di perjalanan, Pina dan Eki dikepung, diserang dengan pukulan, tendangan bahkan kekerasan dengan tangan kosong. Saat tiba di tanjakan jembatan layang tol desa Kepongpongan, nasib kian tak berpihak kepada mereka. Motor Eki dipepet oleh Eko Ramadhani, diikuti dengan tendangan yang membuat Eki dan Pina terjatuh dari motor. Dalam gelap gulita, Pina dan Eki terpisah dari motor dan menghadapi kebrutalan tanpa ampun. Jeritan mereka melengking, terhempas angin malam yang beku. Para pelaku tidak merasa cukup. Serangan mereka memuncak dengan kekejaman yang tak terbayangkan. Eki dan Pina disiksa dengan kejam, menggunakan bambu, kayu, dan segala cara yang penuh kebiadaban. Kemudian mereka dibawa ke tempat terpencil di belakang gedung showroom mobil di seberang SMP Negeri 11. Di tempat ini, teror kembali berlanjut. Eki mengalami penderitaan yang tak terlukiskan. Peggy mengayunkan serangannya dengan samurai pendek berbentuk pipa, sedangkan Dani menusukkan samurai kecilnya pada perut kiri Eki. Kengerian berada di puncaknya. Dan dalam situasi yang suram itu, Eki takluk pada takdirnya yang tragis, menghembuskan napas terakhirnya di tempat itu. Dalam kesedihan yang mendalam, Pina harus menghadapi kehilangan yang tak tergantikan, dan ketidakadilan yang mewarnai tragedi ini mungkin akan terus menghantui kota Cirebon dalam ingatan yang kelam. Suara jeritan mereka membeku di angkasa malam, menciptakan luka pada kedamaian malam yang seharusnya sunyi. Namun tidak ada satupun yang berani mendekati sumber keganasan itu. Pina, seorang rembulan tak berdaya, harus merasakan penderitaan yang tak berujung. Tubuhnya menjadi sasaran kekejaman tanpa ampun, hingga kesadarannya perlahan meredup. Dalam kegelapan yang merayap, Pina dihadapkan pada ketakutan yang menyergapnya. Namun itu belum berakhir. Pakaian Pina dilepaskan dengan keji. Andi menutup mulutnya dan memaksa Pina menjadi korban dari nafsu tak terkendali. Peggy mencoba merasuki privasi Pina dengan mencium dan memegang payudaranya. Mereka dengan keji telah melakukannya dengan bergantian. Lalu Ripaldi Aditya Wardana berlaku kejam dengan menyabetkan samurai ke belakang kepala Pina. Sedangkan Andi dengan takdir kejam menusukkan pedang samurainya ke kaki Pina sebanyak 2 kali. Diikuti oleh pukulan brutal dengan batu besar pada kakinya yang lain. Setelah semuanya selesai, mereka mengenakan baju Pina kembali. Dalam lapisan malam yang kelam, rombongan geng motor itu membawa Pina dan Eki menuju flyover desa Kepongpongan Kabupaten Cirebon. Begitu tiba di flyover, mereka ditinggalkan begitu saja. Eki terbaring telungkup di pembatas tengah jalan, sementara Pina terbaring lemah seperti 2 boneka tak bernyawa di tengah malam. Sementara itu, sepeda motor Eki dibiarkan teronggok di tepi jalan, menciptakan ilusi bahwa telah terjadi kecelakaan mengerikan. Di dalam keheningan yang menusuk, pertanyaan melintas dalam angkasa malam. Mengapa cinta yang tulus dan kuat harus mati begitu tragis? Dan di balik peristiwa mengerikan itu, di dalam liputan gelap yang menakutkan, ada rahasia gelap yang belum terungkap. Rahasia yang akan membawa kisah Pina dan Eki ke babak baru. Tempat misteri dan kebenaran akan saling berpadu dan mencari jalan keluar dari belenggu yang mencekik. Pukul 11 malam, suasana sunyi kota Cirebon tiba-tiba dikejutkan oleh dering telepon dari rumah keluarga Pina. Wasnadi, sang ayah, terbangun dari tidurnya dengan rasa gelisah yang mendalam. Ia segera meraih telepon. Suara tergopoh-gopoh terdengar dari ujung sana. "Selamat malam Pak Wasnadi, ini dari rumah sakit.
Kami membutuhkan Anda segera datang ke sini. Serak suara di seberang sambungan. Dalam kepanikan, Wasnadi berusaha mengendalikan dirinya. Ada apa? Bisiknya dengan suara yang hampir tak terdengar. Ada kecelakaan, Pak. Pina dan Eki terlibat dalam insiden lalu lintas. Kami sangat butuh Anda di sini. Suara di telepon menjelaskan dengan lembut. Mendengar itu dunia Wasnadi seolah-olah berkeping-keping. Ia gemetar, mencoba merespon kenyataan yang akan menghantamnya. Dalam sekejap, ia sudah mengenakan pakaian dan bergegas meninggalkan rumah menuju rumah sakit. Tangannya gemetar saat mengetuk nomor telepon istrinya yang saat itu sedang bekerja di luar negeri. Bu, Pina mengalami kecelakaan. Wasnadi memberitahukan kepada istrinya dengan suara yang nyaris patah. Air mata jatuh deras tanpa henti dari matanya. Ya Allah, Pak. Astagfirullah, Pina, jawab sang istri dengan suara isakan yang tiada terbendung. Tiba di rumah sakit, Wasnadi merasa seakan waktu berhenti berputar. Detik berlalu dengan lambat, menit terasa seperti jam. Wasnadi dan keluarganya menuju ruang dokter dengan perasaan yang tak terkatakan. Pandangan dokter terasa penuh simpati saat mereka mendekat. Dokter memberitahu dengan hati berat bahwa Pina dan Eki terlibat dalam kecelakaan mengerikan. Mohon maaf Pak Wasnadi, kami berusaha semaksimal mungkin untuk menyelamatkan Pina dan Eki. Tetapi luka yang mereka derita terlalu parah, kata dokter dengan rasa menyesal yang mendalam. Kata-kata itu seolah-olah sebuah palu berat yang melayang di antara mereka yang hadir di ruangan itu. Tangis terseduh terdengar di setiap sudut ruangan. Wasnadi merasakan dunia yang ia kenal hancur dalam seketika. Suasana malam itu di rumah sakit begitu muram. Wasnadi dan keluarganya merasa hampa, kehilangan dua sosok yang sangat dicintai. Kehilangan Pina dan Eki merajam dalam pikiran mereka, menjadi hantu yang tak pernah berhenti menghantui di dalam kegelapan. Mereka duduk merenung, terpaku pada pertanyaan bagaimana kecelakaan itu bisa terjadi. Dan bagaimana mereka harus melangkah ke depan tanpa mereka. Kota Cirebon tenggelam dalam kesuraman setelah tragedi kematian Pina dan Eki yang mengejutkan para tetangga di usia yang begitu dini. Namun dalam keheningan itu, ada satu wanita yang merasa bahwa kematian Pina disembunyikan di balik tirai kegelapan yang menyelimuti mereka. Nenek Pina, seorang wanita tua yang memiliki sensitivitas terhadap hal-hal gaib, merasa ada kejanggalan dalam kematian cucunya yang dinyatakan sebagai kecelakaan. Saat ia mengurus jenazah Pina, rasa curiga semakin menguat dalam dirinya. Luka-luka pada tubuh cucunya terlalu dalam dan aneh, seolah-olah mereka bukan hasil dari kecelakaan biasa. Dengan hati-hati, Nenek Pina memandikan jenazah cucunya. Ia memeriksa setiap detil dengan seksama, melihat tanda-tanda pukulan dan memar yang tak wajar. Terlihat seolah ada kekerasan yang tidak sejalan dengan cerita resmi kecelakaan. Ketika tangan lembut nenek menyentuh kulit dingin Pina, ia merasakan getaran tak terjelaskan, seakan ada pesan tersembunyi. Saat merenungkan kejanggalan ini, tiba-tiba Nenek Pina mendengar suara lembut yang berasal dari kejauhan. Dalam kegelapan malam, ia melihat bayangan samar-samar. Nenek Pina merasa jantungnya berdegup kencang, seolah dunia gaib menyentuhnya. Di saat itulah, dalam aliran angin malam yang dingin, Nenek Pina mengerti bahwa Pina mungkin masih mencoba berbicara. Mungkin di antara garis tipis hidup dan kematian, Pina ingin mengungkapkan kebenaran yang tersembunyi. Nenek Pina tahu bahwa ada rahasia gelap yang terkubur bersama Pina dan Eki, dan ia merasa tugasnya adalah membongkarnya, meskipun harus menghadapi kekuatan yang tak terlihat dalam perjalanan menuju kebenaran. Nenek Pina menyadari bahwa cerita ini tidak akan berakhir dengan kematian, tetapi dengan penerangan pada kegelapan yang tak terjangkau. Dalam kegelapan yang melingkupi kota Cirebon, bukan hanya kengerian yang tercipta, tapi juga sebuah misteri yang akan semakin terungkap. Beberapa waktu setelah Pina dan Eki meninggal, penduduk kota mulai melaporkan pengalaman-pengalaman aneh tak terjelaskan. Berita tentang suara-suara merintih di tengah malam mulai beredar.
seolah jeritan korban masih terdengar di udara. Saat hujan turun, orang-orang mengklaim bisa mendengar langkah kaki basah di jalanan kosong, seakan langkah seseorang yang tak terlihat. Orang-orang yang berani mencari tahu lebih dalam dan menceritakan tentang bayangan gelap yang bergerak tanpa suara di pojok-pojok kota. Ada yang mengaku merasakan kehadiran yang mengintai dari kegelapan. Ada yang bersumpah melihat wajah-wajah pucat dengan mata kosong yang melotot, seperti arwah korban yang mencari keadilan. Namun Horin Pina masih belum menemukan ketenangan, terperangkap dalam penderitaan dan kemarahan. Ia mencari kebenaran dan keadilan yang hingga kini belum ditemukan. Hari-hari berlalu, tetapi ketidaknyamanan dan kegelisahan tetap ada di sekitar kota. Horin Pina belum bisa beristirahat, dan akhirnya ia memilih untuk mendekati Linda, temannya yang memiliki sensitivitas terhadap hal-hal gaib. Dengan bantuan Linda, hubungan Horin Pina terbentuk. Dalam momen yang penuh emosi, Pina berbicara melalui tubuh Linda dengan ayahnya. Dalam tangisan yang pilu, ia mengungkapkan kebenaran pahit tentang kematian tragisnya bersama Eki. Melalui Linda, Pina menceritakan kisah mengerikan tentang pembantaian yang mereka alami. Pelaku-pelaku kejam terungkap sebagai anggota geng motor yang selama ini membuat kota tidak aman. Dalam pengakuannya, Pina mengungkapkan bahwa Egi, teman Eki, telah menyukainya dan terus mengganggunya meski Egi tahu bahwa Pina adalah pacar Eki. Bahkan, Egi sampai melakukan pelecehan verbal. Ia terus mendekati Pina dengan berbagai cara. Karena risih merasa dihina sebagai wanita, Pina terpaksa melawan dengan cara yang tidak ia inginkan, yaitu meludahi Egi. Egi yang menyimpan dendam dan tidak berhasil mendapatkan Pina dengan cara yang licik, ternyata ia sudah merencanakan kengerian dari keegoisannya yang melebihi iblis. Pina juga memberikan pesan penting agar ia dapat beristirahat dengan tenang. Dia meminta agar softland, behel, dan rambut palsunya dilepas. Pesan ini disampaikan dengan rasa cemas yang tak terlupakan. Dengan pengakuan yang mengerikan ini, kebenaran tentang kematian Pina dan Eki terungkap. Misteri yang melingkupi kejadian tragis itu mulai terkuak. Dan kota Cirebon harus berhadapan dengan kebenaran yang pahit dan membawa harapan untuk perdamaian dan keadilan. Cerita ini menghantui penduduk kota Cirebon. Malam-malam gelap tak lagi memberi rasa aman. Angin yang berdesir seakan membawa suara jeritan dan rintihan korban yang tak bersalah. Mereka yang berani menyelidiki lebih dalam menemukan jejak kejahatan yang mengancam nyawa mereka sendiri. Mereka menyadari bahwa salah satu pelaku adalah anak oknum yang terlindungi dan terhindar dari hukuman. Horin Pina di alam ruh memberikan petunjuk dan bukti yang mengarah pada kebenaran. Polisi kembali mendalami kasus ini. Akhirnya di hari ke-6, tubuh Pina dan Eki dibongkar untuk autopsi lebih lanjut, mengungkapkan kekejaman tak terbayangkan dan kebenaran yang telah disembunyikan. Ketika matahari terbit dan menyinari langit, tim forensik tiba di lokasi yang telah menjadi pusat perhatian banyak orang yang penasaran. Kerumunan berkumpul untuk menyaksikan proses yang mengerikan namun penting ini. Sebelum tim forensik melakukan tugasnya, Pak Wasnadi menemui mereka agar dapat memenuhi keinginannya untuk melepas kawat gigi, lensa mata, dan rambut sambungan yang terkubur bersama mayat Pina. Pihak tim forensik menyanggupinya. Memang terkadang suka ada permintaan unik dari keluarga korban atau pesan dari korban yang telah tiada. Di tengah kerumunan yang terdiam, langkah-langkah mereka bergerak perlahan menuju jasad korban yang terbaring di tanah. Lampu sorot yang terpasang di sekitar tempat memberikan cahaya pada detil-detil mengerikan. Warga terkesima oleh keberanian tim forensik yang dengan tekun memeriksa dua jasad yang tergeletak di hadapan mereka. Ahli forensik memakai pakaian pelindung putih, cahaya matahari memantulkan dari wajah-wajah mereka yang penuh konsentrasi. Dengan cermat mereka melakukan pemeriksaan secara teliti. Di samping para ahli forensik, ada petugas kepolisian yang menjaga keamanan dan ketertiban.
Meskipun dengan hati berat, warga yang hadir tetap menyaksikan proses ini, menyadari betapa pentingnya mencari keadilan bagi korban-korban yang tak berdaya. Setiap mata terpaku pada adegan mengerikan ini. Ketegangan terasa di udara. Ketika akhirnya hasil autopsi diumumkan, kebenaran yang terkuat mengguncangkan semua yang hadir. Keadilan yang telah lama dinantikan akhirnya mendekat, mengakhiri kengerian yang telah menyelimuti kota dan membawa damai bagi jiwa-jiwa yang telah terhempas dalam kegelapan. Di balik cahaya terang matahari yang menerangi tempat kejadian, tampaklah leluasa rasa takut dan amarah yang melingkupi kerumunan itu. Seorang petugas polisi dengan suara bergetar menguraikan kejamnya cedera-cedera yang tertera pada laporan Pisum et Repertum. Kata-kata mengerikan itu melukai telinga setiap orang yang mendengarkan, mewakili betapa dalamnya kekejaman yang terjadi. Keheningan menjadi saksi bisu dari kekejaman yang tak terbayangkan ini. Dalam peredaran langit, proses ini menambah kekuatan pada semangat mencari keadilan. Semua yang hadir menyadari bahwa tindakan sadis semacam ini tak bisa dibiarkan berulang. Kehadiran para ahli forensik dan profesionalitas mereka menggarisbawahi urgensi untuk mengungkap kebenaran dan mencegah kengerian semacam ini terjadi lagi. Pemandangan penuh kepiluan terungkap saat hasil Pisum et Repertum diuraikan. Muhammad Rizky Rudiana, seorang pemuda, hadir dalam deskripsi yang menggambarkan tubuh yang hancur lebur, keretakan atap tengkorak, patah tulang rahang, dan bekas luka di beberapa bagian tubuhnya, menunjukkan tingkat kekejaman yang tak terbayangkan. Rincian luka yang ditemukan pada tubuhnya seolah menyeratkan penderitaan tak berkesudahan. Sementara itu, eksposisi mengenai Pina, seorang perempuan muda, tak kalah mengerikan. Cederanya di bagian kepala, patah tulang, atap tengkorak. Cedera-cedera lainnya menggambarkan perjalanan penderitaan yang sama mengerikannya. Dalam setiap kata yang diucapkan, tergambarlah rasa sakit yang mereka alami. Pemeriksaan mendalam membawa terbongkarnya lebih banyak misteri yang mengejutkan. Jejak sperma pada tubuh Pina mengejutkan keluarga dan kerabat. Detil ini menyiratkan penderitaan seksual yang mungkin dialami oleh korban sebelum kematian tragisnya. Para ahli forensik yang terlibat merasakan beban berat dalam hati mereka. Dengan cermat mereka mendokumentasikan setiap jejak kekejaman yang ditemukan, dengan harapan bahwa investigasi mereka dapat menghasilkan keadilan untuk para korban yang tak berdaya. Di balik kata-kata kering dan dingin, terasa semangat untuk membawa kebenaran terangkat, meski harus menghadapi bayang-bayang kegelapan yang mengerikan. Pak Wasnadi merasa seolah-olah dunia di sekitarnya runtuh dalam sekejap. Setelah mendapat berita mengerikan itu, detak jantungnya terasa begitu berat dan lambat, seolah-olah mencoba menahan derasnya gelombang emosi yang meluap. Wajahnya pucat, matanya merah karena air mata yang tumpah begitu saja tanpa bisa dikendalikan. Kenyataan yang mengerikan diungkap oleh tim forensik seperti belati yang menusuk hatinya. Dia merasakan nyeri yang mendalam, tidak hanya karena kehilangan Pina yang dicintainya, tetapi juga karena kengerian dan penderitaan yang tak terbayangkan yang dialami oleh putri bungsunya sebelum akhirnya tiada. Pak Wasnadi merasakan kesedihan yang begitu dalam dan menghancurkan. Dia meratap dalam diam. Setiap detik berlalu seakan memperdalam luka dalam hatinya. Kehilangan buah hatinya dalam keadaan yang begitu mengerikan adalah pukulan yang tak terlupakan. Dalam keheningan yang penuh kepedihan, dia merenungkan betapa tak adilnya hidup ini. Rasa putus asa dan kesedihan menghantuinya, menghancurkan harapan dan mimpi yang pernah dia bangun bersama Pina. Pak Wasnadi tahu bahwa tidak ada kata-kata yang bisa menggambarkan rasa sakit ini, dan dia hanya bisa meratap dalam kesunyian, mencari cara untuk menerima kehilangan yang begitu tragis. Angin sepoi-sepoi bertiup lembut menerpa wajahnya yang tegang. Dia merasa seperti terpisah dari dunia, terisolasi dalam duka yang begitu mendalam. Air matanya mengalir tanpa henti, seolah sungai yang ia pandangi adalah cerminan dari hati yang berduka. Pak Wasnadi merenung tentang anak perempuannya yang pergi begitu tragis. Dia memikirkan semua kenangan indah bersama Pina,
senyum yang cerah, dan mimpi-mimpi masa depan yang kini hancur berkeping-keping. Setiap kali ia mengingat wajah Pina, hatinya seakan ditarik ke dalam jurang gelap kesedihan yang dalam. Dia menunduk, membiarkan tangan mengusap perlahan permukaan air yang mengalir di bawahnya. Dia merasakan rasa dingin air menyentuh kulitnya, seperti menyentuh bekas luka yang belum sembuh. Dalam diam dia memanggil nama Vina, seolah berharap suara angin akan membawanya sampai ke alam ruh tempat Vina berada. Pak Wasnadi merasa tak tahu harus berbuat apa. Hatinya penuh kekosongan dan kehilangan yang tak tergantikan. Dia ingin sekali merangkul Vina lagi, mendengar tawa ceria anaknya, namun semua itu hanya tinggal sebagai kenangan. Dalam suasana senja yang memudar, Pak Wasnadi membiarkan kesedihan dan kerinduannya berpadu dengan alam di sekitarnya. Dia merenung tentang betapa rapuhnya kehidupan, betapa tiba-tiba segala sesuatu bisa berubah. Dalam keheningan alam yang lembut, dia mencari kedamaian dan kekuatan untuk melanjutkan hidup, walaupun luka dalam hatinya mungkin tak akan pernah benar-benar sembuh. Salah satu tim forensik mendekati Pak Wasnadi dengan perasaan berat di hati. Dia dengan lembut menyentuh pundak Pak Wasnadi. Lalu dengan suara lembutnya ia berkata, "Pak Wasnadi, dengan sangat menyesal, kami harus memberitahu Anda bahwa kami hanya bisa mengambil behel Vina. Untuk lensa mata dan rambut sambungan, kondisinya sudah hancur." Pak Wasnadi menatap mata anggota tim forensik dengan ekspresi campur aduk antara kesedihan dan penerimaan. Dia merasakan getaran lembut dari sentuhan tangan orang itu di pundaknya, sebagai tanda empati dalam momen yang sulit ini. Walaupun berita yang diungkapkan begitu pahit, Pak Wasnadi mencoba untuk memahami. Dia tahu bahwa upaya tim forensik sudah maksimal dalam mengidentifikasi korban. Wajahnya yang pucat menunjukkan perasaan campur aduk yang mendalam, namun matanya mencerminkan keinginan untuk menerima kenyataan yang menyakitkan ini. Dia mengangguk perlahan sebagai tanda bahwa dia mendengar dan memahami. Meskipun sulit, dia mengerti bahwa tidak ada yang bisa dikembalikan seperti semula. Lensa mata dan rambut sambungan mungkin telah hancur, tetapi Vina telah pergi dan tidak akan pernah kembali lagi. Meskipun begitu, dalam keheningan hatinya, dia merasa adanya kelegaan bahwa setidaknya behel Vina bisa dilepaskan. Detik-detik berikutnya, Pak Wasnadi merenung dan berusaha merangkul kenyataan ini dengan hati yang terbuka. Dia tahu bahwa perjalanan kehilangan ini akan menjadi sangat sulit. Namun dengan dorongan dari orang-orang di sekitarnya, dia akan berusaha menerima dan menjalani setiap langkahnya. Dalam pandangan matanya yang berkabut air mata, tergambar tekad yang kuat untuk mengenang Vina dengan cinta dan menghadapi masa depan dengan penuh pengharapan. Para polisi segera bertindak ke dalam kasus yang semakin kompleks ini. Dari 11 pelaku awal, mereka berhasil mengamankan 8 orang. Namun sisa 3 pelaku melarikan diri keluar kota, meninggalkan jejak yang sulit diikuti. Upaya pengejaran dan penangkapan pelaku yang masih buron menjadi prioritas utama bagi pihak kepolisian. Di tengah keadaan yang mencekam, ketika harapan akan keadilan melayang di udara, masyarakat Cirebon bersatu dalam tekad untuk mengungkap kebenaran dan menegakkan hukum. Warga secara aktif memberikan informasi dan bantuan kepada kepolisian dalam usaha mereka untuk menangkap pelaku yang masih berkeliaran di luar sana. Dalam kerjasama yang erat antara pihak berwenang dan masyarakat, timbul semangat untuk memastikan bahwa tindakan keji ini tidak akan luput dari hukuman yang setimpal. Sekian, terima kasih. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum. Sapunyere pegasimpai, paturai, patepang deui. Al-Fatihah untuk almarhum dan almarhumah.